Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herliana dari Pendidikan Biologi STP PTGRI Banjarmasin. Kali ini saya ingin membahas tentang lumut tanduk. Lumut tanduk atau disebut juga dengan Anthoceratopsida adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan ini biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara rizoidnya. Lumut tanduk mempunyai talus yang sederhana dan hanya memiliki satu kloroplas pada tiap selnya. Pada bagian bawah talus terdapat stomata dengan dua sel penutup. Lumut tanduk sering dijumpai hidup di tepi danau, sungai, atau di semenjang selokan. Lumut tanduk tidak berbeda jauh dengan lumut hati. Perbedaan lumut tanduk dengan lumut hati adalah sporofitnya yang membentuk kapsul memanjang dengan hamparan gametofit seperti karpet yang lebar. Lumut tanduk berdasarkan asal nukleatnya memiliki kekerabatan hubungan yang dekat dengan tumbuhan pembuluh. Ciri-ciri lumut tanduk biasanya ditemukan di sepanjang pinggir sungai, danau, atau selokan. Struktur tubuhnya hampir serupa dengan lumut hati. Generasi gametofit berupa talus yang lebar dan tipis dengan tepi yang berlekuk. Contoh tumbuhan lumut tanduk adalah Anthoceratopsida. Siklus hidup lumut tanduk. Tumbuhan lumut berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Pada umumnya, lumut berkembang biak dengan cara generatif. Sel gamet berkembang dalam struktur yang disebut gametania. Gametofit jantan pada siklus hidup lumut membentuk gametania disebut antheridium, yang menghasilkan sperma berflagela di kimia disebut archegonium, yang menghasilkan sel telur atau ovum. Sperma berflagela memerlukan air untuk berenang dari antheridium ke archegonium untuk membuahi sel telur. Habitat lumut tanduk. Tumbuhan ini biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara rizoidnya. Lumut tanduk mempunyai talus yang sederhana dan hanya memiliki satu kloroplas pada tiap selnya. Pada bagian bawah talus terdapat stomata dengan dua sel penutup. Lumut tanduk sering dijumpai hidup di tepi danau, sungai, atau di sepanjang selokan. Manfaat lumut tanduk. Salah satu dari manfaat lumut tanduk ini bisa ditanam pada akuarium. Cukup dengan menempelkan satu tunas atau beberapa potongan lumut yang masih mengandung rizoid kerikil di posisi bawah akuarium. Lumut ini akan cepat tumbuh hingga ke permukaan air, yang akhirnya membentuk rumpun tebal. Lumut tanduk ini bisa memberikan fasilitas keamanan bagi benih ikan. Selain itu, lumut ini dapat mengoksidasi badan air seketika terendam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tumbuhan lumut tanduk. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.